Hai guys, kembali lagi di channel aku. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang seru banget, yaitu 5 alasan kenapa kamu harus jadi hacker. Tapi jangan keburu mikir yang aneh-aneh dulu ya. Jadi hacker di sini maksudnya hacker yang baik, atau yang biasa disebut hacker etis. Mungkin beberapa dari kalian masih asing sama istilah hacker etis. Tenang, di video kali ini kita bakal bahas tuntas mulai dari apa itu hacker etis, manfaatnya, sampai gimana cara memulainya. Intinya, video ini bakal ngebuka mata kalian tentang dunia hacker yang ternyata nggak selalu serem kok. Penasaran kan? Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke, alasan pertama kenapa kamu wajib banget jadi hacker etis adalah keamanan cyber. Bayangin deh, di zaman digital kayak sekarang, data kita itu berharga banget kayak harta karun. Setiap hari kita ngirim dan nerima data, mulai dari pesan pribadi, transaksi keuangan, sampai informasi penting lainnya. Nah, hacker etis ini kayak penjaga harta karun yang super canggih. Mereka jago banget dalam hal keamanan sistem. Bisa nemuin celah keamanan yang nggak kepikiran sama orang biasa. Mereka bekerja keras untuk memastikan bahwa data kita tetap aman dan terlindungi dari ancaman. Contohnya, tahu nggak sih kalau password kita yang kita kira udah aman, ternyata gampang banget dibobol sama hacker jahat. Banyak orang yang masih pakai password yang lemah dan mudah ditebak, kayak SUT2346 atau password. Nah, dengan belajar jadi hacker etis, kita jadi lebih ngerti gimana cara kerja sistem keamanan, gimana cara hacker jahat nyerang, dan yang paling penting, gimana cara ngelindungin diri kita sendiri dari serangan mereka. Kita bisa belajar teknik-teknik canggih untuk mendeteksi dan mencegah serangan sebelum terjadi. Ibaratnya gini, kalau kita tahu taktik lawan, kan kita jadi lebih gampang buat ngalahin mereka, bener nggak? Dengan memahami strategi yang digunakan oleh hacker jahat, kita bisa merancang pertahanan yang lebih kuat dan efektif. Nah, sama kayak jadi hacker etis, kita belajar taktik hacker jahat, biar kita bisa ngelindungin diri kita sendiri dan orang lain. Kita bisa jadi pahlawan yang melindungi data dan privasi orang-orang di sekitar kita. Apalagi, zaman sekarang kejahatan di dunia maya makin canggih aja. Kita harus selalu selangkah lebih maju dong. Teknologi terus berkembang, dan begitu juga dengan metode yang digunakan oleh para penjahat cyber. Dengan jadi hacker etis, kita bisa bantuin orang-orang yang jadi korban kejahatan di dunia maya, kayak misalkan ngebalikin akun media sosial yang dihack, atau ngamanin data-data penting yang dicuri. Kita bisa memberikan rasa aman dan tenang kepada mereka yang terkena dampak. Keren banget kan? Jadi, belajar hacking etis itu bukan cuma buat ngejaga diri sendiri, tapi juga buat nyelamatin dunia maya dari kejahatan. Kita bisa berkontribusi dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya. Gimana? Makin tertarik buat jadi pahlawan di dunia maya? Tunggu dulu, masih ada 4 alasan keren lainnya yang bakal bikin kamu makin mantap buat jadi hacker etis. So, stay tuned. Jangan lewatkan informasi penting berikutnya yang bisa mengubah pandangan kamu tentang dunia cyber. Alasan kedua yang gak kalah keren adalah karir yang menjanjikan. Yap, bener banget. Jadi hacker etis itu bukan cuma keren, tapi juga bisa bikin kamu kaya raya loh. Bayangin aja, kamu bisa dapetin penghasilan yang luar biasa besar hanya dengan melakukan pekerjaan yang kamu sukai. Coba deh bayangin, perusahaan-perusahaan besar, instansi pemerintah, bahkan badan intelijen, semuanya lagi butuh banget sama orang-orang yang jago di bidang cybersecurity. Mereka terus mencari talenta yang bisa membantu mereka menjaga keamanan data. Mereka butuh hacker etis buat ngelindungin data-data penting mereka dari serangan hacker jahat. Tugas kamu adalah memastikan bahwa informasi sensitif tetap aman dan tidak jatuh ke tangan yang salah. Dan tahu nggak? Gaji seorang hacker etis itu gede banget. Bisa sampai puluhan bahkan ratusan juta rupiah per bulan. Ini adalah salah satu profesi dengan bayaran tertinggi di industri teknologi. Gila nggak tuh? Bayangin aja, kerjaannya seru, menantang, dan digaji gede. Kamu bisa bekerja di lingkungan yang dinamis dan selalu berkembang. Siapa sih yang nggak mau? Dengan semua keuntungan ini, nggak heran banyak orang yang tertarik untuk menjadi hacker etis. Apalagi sekarang ini udah banyak banget perusahaan yang nyediain pelatihan dan sertifikasi buat jadi hacker etis profesional. Kamu bisa belajar dari para ahli dan mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkan untuk sukses di bidang ini. Jadi, kamu nggak perlu bingung lagi mau mulai dari mana.
Ada banyak sumber daya yang bisa kamu manfaatkan untuk memulai karir kamu sebagai hacker etis. Tinggal cari aja pelatihan yang sesuai sama minat dan kemampuan kamu. Ikutin deh programnya dengan serius, dapetin sertifikasinya, dan voila, kamu akan memiliki kredensial yang diakui secara internasional. Kamu siap jadi hacker etis profesional yang dicari-cari sama perusahaan-perusahaan top. Dengan sertifikasi di tangan, peluang karir kamu akan semakin terbuka lebar. Gimana? Udah kebayangkan gimana kerennya jadi hacker etis? Ini adalah profesi yang tidak hanya memberikan tantangan, tetapi juga kepuasan dan penghargaan yang besar. Nggak cuma jago ngelindungin diri sendiri, tapi juga bisa punya karir yang cemerlang dan pastinya, gaji yang bikin ngiler. Jadi, tunggu apa lagi? Mulai pelajari dengan hopping ingin statistik, guys. Lanjut ke alasan ketiga, yaitu kemampuan menyelesaikan masalah. Jadi hacker etis itu ngajarin kita buat berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal cara kita melihat dunia. Kenapa? Karena buat bisa nemuin celah keamanan dalam suatu sistem, kita dituntut buat bisa berpikir kayak hacker jahat. Kita harus bisa memprediksi langkah-langkah mereka. Kita harus bisa menganalisa sistem, mencari kelemahannya, dan menemukan cara buat masuk ke sistem. Ini membutuhkan ketelitian dan kesabaran yang luar biasa. Nah, proses inilah yang secara nggak langsung ngelatih kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah. Setiap tantangan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Jadi, dengan belajar hacking etis, kita jadi terbiasa buat ngadepin masalah dari berbagai sudut pandang, mencari solusi yang efektif, dan yang pasti, nggak gampang nyerah. Kita belajar untuk tetap tenang di bawah tekanan. Kemampuan menyelesaikan masalah ini nggak cuma berguna di dunia hacking aja, tapi juga di berbagai aspek kehidupan kita loh. Ini adalah keterampilan yang sangat berharga, mau itu di sekolah, di tempat kerja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Setiap situasi yang menantang bisa diatasi dengan pendekatan yang tepat. Misalnya, pas kamu lagi ngerjain tugas sekolah yang susah banget, kemampuan problem solving kamu bakal kepake buat nyari solusi dan ngerjain tugas itu sampai selesai. Ini juga membantu meningkatkan kepercayaan diri. Atau, pas kamu lagi ada masalah di tempat kerja, kamu bisa gunain kemampuan kamu dalam menyelesaikan masalah buat nemuin jalan keluar yang tepat. Ini bisa membuatmu menjadi aset berharga bagi timmu. Jadi, bisa dibilang, belajar hacking etis itu kayak ngelatih otak kita, biar makin kuat dan makin jago dalam memecahkan masalah. Ini X, investis blow kerjaan not siging ginte. Masuk ke alasan keempat, yaitu kreativitas dan inovasi. Hacker etis itu identik dengan kreativitas dan inovasi. Mereka selalu mencari cara baru dan inovatif buat mengatasi tantangan teknologi. Kenapa? Karena dunia teknologi itu terus berkembang, dan hacker etis harus selalu selangkah lebih maju dari para penjahat cyber. Dengan belajar hacking etis, kita jadi terbiasa buat berpikir kreatif, mencari solusi yang unik, dan menciptakan sesuatu yang baru dan inovatif. Misalnya, kita bisa menciptakan alat atau software baru yang bisa membantu meningkatkan keamanan sistem. Atau, kita bisa menemukan cara baru buat melindungi data-data penting dari serangan cyber. Intinya, belajar hacking etis itu bisa ngebantu kita buat ngembangin kreativitas dan inovasi kita, yang pastinya bakal berguna banget di zaman digital kayak sekarang ini. Lagian, siapa sih yang nggak mau jadi orang yang kreatif dan inovatif? Dengan kreativitas dan inovasi, kita bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat buat banyak orang, dan pastinya bisa ngebawa perubahan positif buat dunia. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, adalah komunitas dan networking. Dunia hacking itu punya komunitas yang sangat besar dan solid. Ada banyak forum online, grup diskusi, dan konferensi hacking yang bisa kita ikuti buat belajar, berbagi, dan bekerja sama dengan hacker-hacker lain dari seluruh dunia. Dengan bergabung di komunitas hacking, kita bisa dapetin banyak banget manfaat loh. Pertama, kita bisa belajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman di bidang hacking. Kedua, kita bisa dapetin informasi terbaru tentang tren keamanan cyber dan teknik-teknik hacking terbaru. Ketiga, kita bisa membangun networking dengan hacker-hacker lain, yang mungkin aja bisa ngebuka peluang karir atau kolaborasi proyek di masa depan. Jadi, dengan bergabung di komunitas hacking, kita nggak cuma belajar jadi hacker yang lebih jago, tapi juga bisa ngembangin diri, memperluas jaringan, dan siapa tahu, bisa dapetin teman baru yang sehobi.
Seru banget kan? Itulah 5 alasan kenapa kamu harus mempertimbangkan untuk menjadi hacker, atau lebih tepatnya, hacker etis. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kamu. Ingat, menjadi hacker etis adalah tentang menggunakan kemampuan teknologi kamu untuk kebaikan. Lindungi diri kamu, lindungi orang lain, dan buat dunia maya menjadi tempat yang lebih aman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.